Halo malam teman-teman. Ini sembari menunggu peserta yang lainnya ya, kami fasilitator akan ngelis satu-satu juga, karena ada beberapa yang belum hadir di sini, biar sekalian. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman ya. Terima kasih. Oh ya, minta tolong untuk rename nama kalian, peserta underscore nama. Oke, thank you.
Halo malam teman-teman, thanks banyak ya kalian udah hadir di psikoedukasi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, minta tolong teman-teman untuk open cam sebentar ya, kita mau foto untuk dokumentasi. Dipersilakan, Mas. Oke, Kak. Oke. Mbak Alfi. Mbak Alfi. Oke, kalau gitu aku foto yang ada dulu ya. Kai. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman. Udah. Thanks. Oke, Feli, kamu bisa minta tolong share screen? Oke. Foto lagi dong. Siapa tuh? Oke. Teman-teman, sebelum memulai psikoedukasi pada malam hari ini, perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Psikologi akan mengadakan psikoedukasi. Nah, yang beranggotakan saya, Clara Santikawati, ada Feli, Tere, dan Adri. Nah, psikoedukasi pada malam hari ini bertemakan seksual bullying yang akan difasilitator oleh kami sendiri sebagai pemateri. Oke, sebelum kita memulai psikoedukasi ini, minta tolong untuk teman-teman mengisikan pretest yang akan kami share linknya lewat WhatsApp group. Minta tolong Feli bisa share link pretestnya. Nah, teman-teman, itu kan udah di-share ke grup ya.
minta tolong diisi dulu untuk pretestnya. Kita akan beri waktu 3 menit ya maksimal teman-teman, silahkan. Teman-teman kalau ada yang kebingungan bisa ditanyakan ya. Udah pada bisa masuk belum ke link pretestnya? Sudah, Kak. Oke. Guys, yang udah berhasil, minta tolong di kode dong, kami sebagai panitia. Kak, saya sudah ya, Kak. Oke, thank you Mbak Arista Putri. Saya udah ya, Kak. Thank you. Yang belum siapa guys yang belum ngisi pretest? Halo. Bentar Kak, OTW. Oke. Konfirmasi aja ya guys ya, biar kalau udah kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Bagi yang belum selesai, silahkan dilanjut aja nggak apa-apa untuk menghemat waktu. Oke, kita lanjut ke next slide. Feli, minta tolong slide-nya digeser. Oke, sesi pertama udah diisi ya guys. Tak kenal maka kenalan. Kami sebagai fasilitator tadi sudah saling memperkenalkan diri. Saya sebagai pemateri sesi pertama. Ya, next. Untuk rundown acara pada malam hari ini, sesi pertama diisi dengan perkenalan, kemudian lanjut sesi kedua, pemateri, saya dengan Feli, sesi ketiga dengan
Adri, sesi keempat, kelima, kemudian break diisi dengan ice breaking, kemudian diisi lanjut ke sesi ke-6 dan 7 terakhir. Oke, next slide, Feli. Nah, kontrak belajar ya guys, teman-teman, ini kita ada 4 kontrak belajar pelatihan pada malam hari ini, yaitu pertama, partisipan melaksanakan kegiatan psikoedukasi daring sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh fasilitator. Kemudian selama daring melakukan pretest dan post-test. Teman-teman tadi sudah melakukan pretest ya di awal. Kemudian nanti di akhir akan kami berikan tes juga sebelum sesi ini berakhir. Kemudian yang ketiga, peserta mengerjakan pretest dan post-test sesuai dengan petunjuk. Kemudian yang keempat, partisipan silakan untuk berperan aktif dalam sesi tanya-jawab. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk sesi sharing maupun tanya jawab ya teman-teman ya. Silakan nanti langsung bisa raise hand atau langsung aja open mic. Atau kalau ada interupsi silahkan untuk disampaikan. Oke, next. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Next dulu, Kak. Ya, oke. Lanjut ke, nah ini kita akan mulai teman-teman. Ke materi pendidikan seksual. Nah, teman-teman, aku mau tanya dulu nih, di sini apakah ada yang udah pernah mendapatkan pendidikan seksual atau pernah hadir sebagai peserta juga di seminar, mungkin seminar pendidikan seksual sebelumnya? Ada yang udah pernah? Belum pernah, Kak, baru kali ini. Oke, ya terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, berarti ini perdana ya, teman-teman ya, kita di sini. Kami di sini sebagai pemateri dan kalian yang sebagai peserta. Thanks a lot. Oh ya, aku juga ucapin terima kasih nih di malam minggu ini kalian juga udah bersedia hadir. Yang dimana ini tadi sebenarnya kalian juga ada acara ya setelah sesi ini. Akan kami persingkat juga nih teman-teman. Maksudnya sesi ini kita lakukan dengan have fun, tapi tetap dengan materi yang padat dan materi yang jelas yang akan kita sampaikan. Semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, di sesi kedua ini materi yang saya sampaikan adalah pendidikan seksual dan seksual bullying nanti oleh rekan saya, Felina Kuswanto. Oke, next slide. Well. Teman-teman maaf ya kalau aku agak cepat ngomongnya ya. Bisa diinterupsi kok. Oke. Pendidikan seksual nih, aku mau ngasih info kalau pendidikan seksual itu sebenarnya bagian dari pendidikan secara keseluruhan, sehingga pengertian pendidikan seks erat hubungannya dengan pendidikan pada umumnya. Nah, di sini aku mau menyampaikan lebih dalam lagi sih. Mungkin teman-teman dan di masyarakat kita sih pada umumnya kan menganggap bahwa pendidikan seksual itu sesuatu yang tabu untuk didapatkan apalagi bagi anak kecil gitu ya. Nah, padahal pendidikan seksual ini fun fact-nya adalah ini tuh harus diberikan pada anak yang mereka yang masih di usia muda gitu, bahkan dari usia 0 sampai 3 tahun. Jadi ada 4 tahap nih. Nanti akan aku jelasin. Jadi ada 4 tahap pendidikan seksual itu harus diberikan dari dini gitu. Karena penting ya teman-teman ya pendidikan seksual itu diberikan. Jadi itu juga untuk mengantisipasi juga agar kita ini jangan menjadi korban dan atau pelaku juga. Oke, next slide, Vel. Nah, ini aku bilang tadi, tahap pendidikan seks itu ada 4. Yang pertama, pada anak usia 0 sampai 5 tahun itu mengenai anatomi tubuh. Nah, anatomi tubuh apa? Nah, jadi anak kecil kan suka ya berpikir di usia-usia 0 sampai 5 tahun ini usia-usia yang juga masa-masa kritis pemikiran si anak ya. Dan kita kan nggak bisa 24 hour untuk selalu ada di samping dia. Nah, pembekalan yang dapat kita berikan itu pembekalan pendidikan seks dan juga seperantara dengan usia mereka. Jadi anak usia 0 sampai 5 tahun yang diberikan dengan bahasa atau dengan kita gestur tubuh dan lain sebagainya itu ya sesuai dengan menyesuaikan dengan anak di usia tahap 1 ini gitu. Nah, contohnya gimana sih? Nah, contohnya itu seperti kita sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua ya memberikan pendidikan seks terhadap anak usia 0 sampai 5 tahun itu dengan contoh kita memberikan buku gambar atau kita memberikan permainan dengan
bentuk anatomi tubuh. Nah, di situ kita akan memberikan pengetahuan nih dan biarkan mereka untuk menunjuk. Jadi ada respons, ada feedback dari mereka juga gitu. Contohnya mereka menunjuk ini, kita akan bertanya, ini apa gitu, dan ketika dia tidak tahu ya kita memberikan juga fungsinya, bahwa ini tuh fungsinya tuh seperti ini, tapi dengan porsi, dengan tatanan bahasa yang sesuai dengan anak usia 0 sampai 5 tahun. Gitu teman-teman. Oke, next slide, Vel. Nah, pendidikan seks tahap 2 ini di 6 sampai 12 tahun diberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Nah, di usia ini kan mereka udah punya nih rasa malu. Jadi mereka udah bisa beda ini antara laki-laki dan perempuan. Kalau dia habis mandi gitu ya, habis mandi terus dia sudah bisa membedakan nih, dia udah punya rasa malu. Oh, aku harusnya berlaku seperti ini gitu. Maksudnya dia akan menutup bagian-bagian yang yang intim dari si anak ini gitu. Nah, di usia ini juga penting banget kita sebagai orang tua karena anak itu lingkungannya lekat sekali dengan orang tua ya teman-teman ya. Jadi memang dari usia dini itu kita sebagai orang tua lah yang atau kita sebagai kakak yang harus memang memberikan pengetahuan yang baik kepada adik atau kepada anak yang memang di usia rentan ini gitu, sehingga mereka memiliki pemahaman yang nggak salah kaprah ke depannya gitu karena udah diberikan pendidikan sedari dini. Nah gitu, di usia ini yaitu mengenai kesehatan reproduksi. Jadi kalau kita mempelajari tentang apa namanya teman-teman psikoseksual itu yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, itu dia ada tahap anal, tahap oral, dan lain sebagainya. Nah, itu di usia yang dimulai juga dari usia 0 sampai tadi 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, dan seterusnya. Gitu, teman-teman. Oke, next slide. Nah, tahap 3 nih, usia 13 sampai 17 tahun ya, teman-teman. Ini udah memasuki tahap remaja awal. Diberikan informasi mengenai bahaya jika tidak menjaga kesehatan reproduksi dan self-esteem. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita harus memberikan pemahaman kepada mereka ini di usia mereka ini juga usia udah mengenal yang namanya rasa jatuh cinta dengan lawan jenis ya. Tapi hanya sekedar misalnya nih kita tanya, kakak memiliki apa ya ketertarikan misalnya dengan si X itu karena apa ya? Mungkin apa ya alasan mereka tuh alasan-alasan yang masih lugu ya, seperti ya karena dia baik, karena dia suka ngasih aku something dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi di usia ini ya di usia ini tetap kita sebagai orang tua ini usia krusial juga ya teman-teman, karena mereka sudah masuk masa remaja. Nah, kita harus memberikan informasi kepada mereka, kita harus menguatkan mereka bahwa mereka itu berharga gitu. Mereka itu kita sebagai manusia ini ya laki-laki maupun perempuan diciptakan sebagaimana adanya itu unik gitu dan tidak bisa dibandingkan satu dengan lainnya, termasuk dalam anatomi tubuh ini yang kita bahas. Oke, next slide, Vel. Ya, tahap 4 adalah tahap yang terakhir teman-teman dalam tahap pendidikan seksual ini, yaitu di anak usia 12 tahun. Nah, dimulai ini kita akan mempelajari seks sebagai kenikmatan dan lebih kepada menuju ke komitmen. Ya, mungkin di usia ini dan ke atasnya adalah kita sudah bisa tahu nih bahwa ketika kita komitmen dengan seseorang dan tidak ada unsur paksaan ya teman-teman. Nah, itu kita akan mempelajari mengenal seks itu sebagai alat komunikasi kepada pasangan mereka yang sudah menikah gitu teman-teman. Itu sih dari aku mengenai tahap pendidikan seks sampai kepada tahap keempat ini. Oke, next langsung ke pemateri selanjutnya. Dipersilakan, Feli. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya aku izin off kamera ya, karena ada situasi yang tidak memungkinkan. Oke, jadi sebelumnya mungkin ini kelihatan panjang ya pengertian seksual bullying. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tahu bullying itu seperti apa gitu. Kan bullying ada berbagai macam bentuk. Nah, ketika kalau misalnya seks bullying, mungkin ada juga yang dari kalian sudah dengar atau mungkin baru pertama kali dengar. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama ya. Sexual bullying itu
Dari di PPT ini sebenarnya intinya dia merupakan perundungan atau pelecehan seksual yang tidak terbatas oleh gender. Jadi kalau misalnya banyak orang yang berpikiran, oh seksual bullying ini pasti korbannya perempuan, pasti perempuan. Sebenarnya itu tidak terbatas oleh gender. Jadi laki-laki itu juga bisa menjadi korban dari seksual bullying. Jadi perilaku apa sih yang masuk seksual bullying itu? Nah, perilaku yang termasuk dari seksual bullying itu bisa diskriminasi gender, pelecehan seksual oleh sesama jenis, sentuhan yang tidak pantas, maupun pelecehan verbal. Nah, berikut adalah gambarnya. Teman-teman, mohon maaf ada sistem Feli sedang bermasalah. Sebentar. Rekan saya akan join. Oke. Aman, Fel? Maaf ya teman-teman, terkendala teknis. Oke, sudah masuk, Fel. Teman-teman di sini hadir semua kan ya? Sepi kayak kuburan. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Hadir ya, Kak. Kak Wida ini luar biasa loh. Hadir. Makasih loh, Kak Clara. Udah ya, maaf ya guys, terkendala koneksi yang tidak baik. Iya, it's okay, Feli. Oke, Nggak apa-apa, Kak. Kamu Lanjut. pasti keringetan ya, Fel ya? It's okay kok, Fel. tahu aja. Oke, jadi ini adalah ilustrasi dari bentuk-bentuk pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu adalah pelecehan gender. Seperti yang digambar itu ya. Pernyataan atau perkataan seksis yang merendahkan wanita. Contohnya lelucon cabul atau humor tentang seks. Nah, itu katanya gaul-gaulin. Nah, seperti itu contohnya. Berikutnya adalah yang kedua itu seperti digambar, perilaku menggoda. Merupakan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Jadi contohnya tuh catcalling. Kalau catcalling pasti teman-teman udah tahu ya contoh kayak catcalling misalnya kayak memanggil dengan kayak merendahkan, terus habis itu berujung pada seksual. Nah, selanjutnya adalah penyuapan seksual. Jadi penyuapan seksual itu merupakan permintaan aktivitas seksual dengan janji akan diberikan imbalan. Ajakan ini tuh bisa secara terang-terangan, misalnya kayak ditawar secara langsung atau mungkin secara halus atau dikode. Nah, itu sudah termasuk dari penyuapan seksual. Berikutnya adalah pemaksaan seksual. Nah, pemaksaan aktivitas seksual ini dengan ancaman hukuman. Contohnya misalnya, kalau misalnya kamu nggak mau, nanti aku sebarin video kamu loh, kayak gini. Nah, itu salah satu contohnya. Berikutnya adalah pelanggaran seksual. Itu adalah pelanggaran seksual yang berat. Contohnya dengan sengaja menyentuh
atau meraih bagian-bagian area intim atau mungkin secara seksual. Nah, seperti itu. Next ke pemateri berikutnya. Dipersilakan kepada Saudara Adriadi Sirejeki untuk melanjutkan sesi 3. Guys, mohon maaf lagi nih. Semoga malam minggu kalian nggak jadi kelabu ya guys ya. Ini karena ada terkendala teknis lagi gitu ya. Mohon It's dimaklumkan okay, karena Kak. terjadi lagi. Karena ini secara online jadi ada hal yang tidak terduga ya. Seperti ini teman-teman adanya. Teman-teman tadi udah ada yang berhasil ngisi pretest? Aman? Aman kok. Susah atau Susah gampang? Susah nggak pretestnya teman-teman? Lumayan, Kak. Masa It's sih? okay, it's okay. Siapa sih yang jawab, Kak? Luciana ya? Iya, Kak. Iya. Halo. Oh. Salam kenal ya Kak Mida. Iya, Kak. Salam kenal juga. Ya. Perasaan kita udah kenal sih sebenarnya. Dasar. Bestie ya ini ya pesertanya. Acting aja, acting. Ini BTW direkam guys. It's okay. Adri, are you there? Kayaknya dia keringet dingin juga nih sama kayak Feli tadi. Cuma Feli sudah berhasil melampaui masa-masa krisisnya ya guys ya. Krik, 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 krik. Garing ya. Halo, Halo. mohon maaf ya teman-teman, tadi ada halangan. Aku izin off cam juga, soalnya di sini lagi ada gangguan juga. Oke, sekarang masuk ke sesi aku ya, berarti sesi 3. Nah, tadi kan teman-teman udah pada dengerin juga penjelasan dari pemateri kita, yaitu Clara dan Felina juga tadi tentang pengertian seksual bullying itu apa. Nah, sekarang aku tuh kayak mau ngebahas mengenai kasus-kasus yang udah terjadi nih. Kasus ini kan nggak terjadi pada kaum perempuan aja. Sangat memungkinkan jika kaum laki-laki juga dapat kan menjadi korban dalam kasus seksual bullying ini. Karena bagaimanapun kasus ini mampu melibatkan semua kalangan dan semua gender. Dalam kasus ini juga sering ditemui pada remaja di sekolah, lingkungan belajar, lingkungan bermain, dan lingkungan kelompok ataupun komunitas lainnya. Nah, kalau contoh kasusnya nih dari aku, misal itu kita kayak membuat lelucon mengenai bentuk badan seseorang ataupun bagian intim tubuh seseorang dan aktivitas yang berorientasi seks. Atau bisa juga kayak contohnya menirukan ataupun membuat gestur badan yang menggambarkan seksual aktivitas. Nah, kalau teman-teman di sini ada nggak sih yang pernah ngalamin hal yang seperti saya sebutkan tadi atau pernah mengalami seksual bullying juga? Boleh dong berbagi pengalamannya di sini. Gimana? Gimana teman-teman? Apakah ada yang pernah ngalamin hal yang sama? Atau mungkin pernah melihat temannya maksudnya melihat situasi seperti itu, situasi
bullying pada seks, bisa berbagi cerita kita di sini, teman-teman, sharing. Karena menurutku pribadi ini relate banget ya, Dri ya. Apalagi di usia remaja juga, bullying terutama di media sosial juga ya, ini bisa terjadi di lingkungan sekolah. Ya, benar banget, Klar. Misal nih, apa ya, aku pernah nemuin sih kasus kayak gini, teman-teman. Aku pernah nemuin kasus kayak gini. Itu tuh aku pernah ngelihat teman aku cowok manggil teman aku cewek di sekolah. Misal gini, secara nggak langsung ngomong gini, badan besar kayak gitu. Nah itu contohnya guys, itu juga bisa kita katakan termasuk dalam sexual bullying kayak gitu. Apakah ada yang pernah ngalamin hal tersebut gak teman-teman? Ya gimana ada yang mau berbagi pengalaman, misal dari Valen? Juan, Oh, ini Mbak Arista Putri. ya gimana Mbak? Pernah ngalamin hal seperti itu? Halo Kak, sebelumnya selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya bukan aku sendiri yang ngalamin, cuman teman aku. Itu tuh dia tuh dibully secara seks, tapi mereka tuh sama-sama lelaki gitu. Jadi temanku kerja di sebuah kantor, di sebuah perusahaan gitu. Terus dia punya teman kantor yang seniornya, dan dia itu seniornya ini sering nyuruh teman aku ini buat beliin makanan. Terus suruh nganterin ke ruangannya. Nah, pas di ruangannya itu, dia sering dibully secara seksual. Sering dipegang-pegang gitu dan sebagainya. Itu aja sih, Kak, kalau pengalaman dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Arista pengalamannya. Cerita tentang pengalaman temennya ya tadi ya berarti ya. Iya, Kak. Serem juga ya kalau kayak gitu. Teman-teman yang lain ada yang mau cerita lagi nggak? Siapa nih? Kira-kira. Kayaknya Oh, ditunjuk Kak aja. Valen. Itu raise hand Kak Valen. Silakan. Silakan Kak Valen. Oke, baik. Suaraku kedengar nggak? Terdengar. Kedengar ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya. Ini sekedar sharing aja kalau soal sex bullying. Aku itu pernah jadi korban. Karena tadi kan Adrip bilang sex bullying itu terjadi nggak hanya untuk cewek, tapi untuk cowok juga kan. Aku itu waktu sekolah kelas 5 SD lah, kelas 5 SD. Itu kan kita baru bertumbuh ya, baru pubertas. Kalau pada cowok biasanya pubertas itu bertanda dengan suara yang berat ya kan. Waktu aku SD itu suara aku belum berat seperti ini. Masih kayak rendah, kayak cewek lah dibilang. Terus aku punya teman yang memang dia itu sering banget kayak bully orang lain, kayak buat onar gitu lah ya kan. Karena aku beda dari kayak teman-teman cowok aku lainnya,
dia ini selalu kayak buat cerita sama teman-teman aku cowok lainnya. Sebenarnya aku ini cewek, aku nggak punya kemaluan seperti cowok lainnya. Sehingga satu kelas itu selalu manggil aku banci, bencong. Sampai suatu saat satu sekolah tahu cerita itu, dan tiap aku ke sekolah selalu dipanggil seperti itu, banci atau bencong. Sehingga suatu saat itu memang karena udah nggak kuat lagi, aku minta sama orang tua supaya nggak sekolah atau dipindahin sekolah. Itu aja sih sharing pengalaman kalau tentang sex bullying. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Valen ya udah mau berbagi. Aku di sini mau ngerespons ya Mas. Bahwasanya, nah itulah contoh nyata yang terjadi relate di bahkan dalam diri kita juga gitu. Ada bahkan itu bisa sangat menimbulkan, itu Mas Valen kan di usia SD ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita punya trauma di masa kecil itu akan membekas. Itu secara psikis memang akan terbawa sampai kita dewasa, karena itu bisa kita katakan sebagai luka batin yang kita sebut sebagai trauma masa kecil. Nah, seperti yang saya sampaikan di sesi pertama tadi bahwa kita sebagai orang tua juga atau sebagai keluarga gitu ya, sebagai orang terdekat tuh dari kecil itu memberikan pemahaman ke anak kita bahwa terkait pubertas, terkait perbedaan laki-laki dan perempuan, dan terkait anatomi tubuh dalam diri seseorang itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lain gitu. Memang benar kata Mas Valen bahwa pubertas itu dimulai usia 10 tahun ya, seperti laki-laki mimpi basah, tumbuhnya jakun, seperti itu. Nah, kalau perempuan kan ditandai dengan menstruasi. Nah, sebenarnya perempuan sendiri itu ketika kita bahas terkait menstruasi itu bisa dimulai dari sekarang SD juga ada ya, SD mungkin kelas 4 juga udah ada, dan ada juga yang SMA baru menstruasi gitu. Jadi hal seperti itu bukan jangan dijadikan olokan gitu ya teman-teman, dan harusnya memang dari pihak sekolah ini memberikan ya ini pendidikan seksual ini memang sangat penting gitu. Jangan sampai kita ketika kecil itu sudah menjadi pembuli, kita sudah menjadi pelaku bullying gitu ya teman-teman. Karena sebenarnya kalau kita kembali lagi nih dalam diri seseorang kan ya nggak ada sempurna gitu loh. Ibarat kalau misal di Mas Valen tadi, si pelaku itu juga pasti ada kekurangan gitu ya Mas Valen. Jadi tapi aku paham banget di posisinya Mas Valen ketika itu juga menjadi, kita sebut sebagai menjadi korban ya, korban bullying, korban seksual bullying gitu. Ya itu tanggapan dari aku Mas Valen, dan semoga next kedepannya juga Mas Valen bisa untuk ya menyadari aja gitu, kita memahami oke, dia belum mengenal, dia belum mengerti pentingnya untuk menjaga kesehatan mental orang lain juga gitu. Orang tersebut belum mawas diri gitu, orang tersebut masih belum berpikiran dewasa gitu, maksudnya dia dengan ngebully gitu dan lain sebagainya. Itu tanggapan dari aku Mas Valen. Dan untuk penanya tadi sebelumnya, Mbak siapa ya, Mbak Arista, itu pelaku di dunia kerja ya Mbak? Halo? Iya. Ya, aku tadi sempat dengar ya, di dunia kerja memang seksual bullying bisa terjadi di mana aja gitu, antar atasan sama bawahan dalam dunia kerja. Di dunia kuliah pun juga bisa ya. Kita bicara ya apa adanya real ya, mungkin terjadi antara dosen dan mahasiswa, di sekolah jenjang SMA guru dengan siswanya gitu. Jadi hal-hal ini juga tidak terbatas oleh aku bisa bilang oleh kekuatan iman ya, dalam arti kepercayaan. Bisa jadi teman-teman mungkin juga udah pernah mendengar berita bahwa kekerasan seksual atau sexual abuse itu bisa terjadi di ranah pesantren, ya kan, yang baru kasusnya juga ada akhir-akhir ini. Nah, bahwasanya itulah teman-teman, pentingnya pendidikan seksual itu diberikan, karena kami sebagai fasilitator di sini harapannya
semua orang itu ikut andil gitu, semua orang itu ikut mawas diri ya. Sekedar mungkin cari-cari info di internet ya teman-teman ya, apa sih pendidikan seksual itu lebih lanjut mungkin, atau melihat dari channel YouTube mungkin ya, tentang mungkin psikolog siapa dia menjelaskan tentang pendidikan seksual. Jadi kita juga bisa membentengi diri gitu dengan ilmu yang kita dapat juga gitu. Itu sih feedback dari aku teman-teman. Mungkin dari partisipan lain bisa memberikan respons atau mau lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau sharing lagi? Baik, jika tidak ada lagi, berarti sesi kali ini dapat disimpulkan bahwa sexual bullying itu bukan hal yang wajar ya teman-teman untuk dilakukan, karena kebanyakan manusia sekarang juga banyak yang menganggap perbuatan ini adalah hal yang wajar. Korban yang merasa tidak nyaman dan biasanya dianggap kayak terlalu berlebihan saja kayak gitu. Dan memang sih mengenai sexual bullying ini memang belum ada sanksi yang tegas, maka dari itu memang perlu ini ditindaklanjuti ke dalam UU sebenarnya teman-teman, seperti itu sih. Kalau dari pemikiran kelompok kita ini memang perlu mengenai sexual bullying memang perlu untuk ditegaskan dalam undang-undang. Tapi mungkin segitu saja sesi 3 kali ini. Jika tidak ada yang ingin sharing, boleh dilanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Halo, teman-teman. Selamat malam. Malam, Kak. Malam. Iya, terima kasih ya udah mau bergabung sampai sejauh ini. Supaya nggak bosan, sekarang kita nonton film dulu ya. Silahkan, Kak Feli, mohon di setel. Pokoknya kita ketemu hari ini jam 4. Kalau kamu nggak datang, berarti kamu setuju. Adit, halo. Halo Adit.
Kak Feli, maaf, itu case-nya dilompatin aja soalnya itu masih ada after credit-nya gitu loh filmnya. Halo. Masih ada kelanjutan ya? Oh, kreditnya tadi dilewatin aja nggak apa soalnya kayak masih ada endingnya. Oh iya ya. Oh, Bentar ya. Hmm. Dari tadi baru diangkat kamu. Pokoknya aku pengen Oke. Halo teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman tadi filmnya menceritakan tentang apa ya? Boleh dibantu ceritain nggak, Mas Dimas? Kak Dimas? Kalau nggak salah sih ini ya Kak, kekerasan seksual, tapi banyak banget itu ambigu, tapi yang ku tangkap sih kayaknya diituin. Di apa? Ininya nggak kebaca Mbak, apa tadi teksnya dari teman-teman itu nggak kebaca, jadi agak Oh, oke. Baik. Kalau teman-teman yang lain bisa bantu cerita nggak? Kak Aditya Agus mungkin? Halo? Atau siapa ya? Kak Odeo? Ya, Bisa dibantu ceritain nggak tadi filmnya tentang apa sih? tentang seksual gini, bullying ya. Tapi di teksnya itu kurang jelas, tapi bisa saya simpulkan sih. Kemungkinan si cewek itu apa ya? Kemungkinan pas di-cut itu yang disebar itu mulai foto-fotonya dia gitu. Jadinya makanya dia dibully oleh teman-temannya itu gitu. Itu aja yang saya gini tangkap dari film. Baik, aku bantu jelasin ya teman-teman. Jadi filmnya itu di awal tadi ceweknya ini tuh pergi ke suatu tempat. Nah, tempat itu adalah tempat janjiannya dia sama cowoknya. Kenapa cowoknya ngajakin ketemuan di suatu tempat itu? Karena si cewek ini tuh diancam kalau dia nggak datang, si cewek ini bakalan
Maksudnya cowoknya akan menyebarkan foto atau video punya ceweknya ini. Mungkin bisa foto dan video yang nggak bener gitu loh, foto video sure dan lain-lain kayak gitu. Nah, terus ceweknya kan takut toh. Dia akhirnya memilih untuk mendatangi si cowoknya ini, tapi di tengah perjalanan ternyata malah ya itu tadi sama orang kayak diikutin terus dilecehkan. Nah, akhirnya dia nggak jadi ketemu cowoknya, jadinya videonya disebar dan dia dilecehkan orang. Kira-kira menurut teman-teman sebenarnya tadi ada nggak sih peluang buat ceweknya itu menyelamatkan diri atau meminta pertolongan? Ada nggak? Ada dong, Kak. Ada ya? Ada. Rame ya tadi ya kelihatannya orang ya di sana. Iya, di bus juga ada orang tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tuh di video tadi tuh ceweknya tuh bisa aja minta pertolongan, tapi dia memilih buat malah lari, diem, mungkin panik, takut, tapi tidak diiringi dengan pemikiran yang cerdas untuk menyelamatkan diri gitu kali. Teman-teman ada pendapat lain nggak? Kalau dari aku kayak gitu. Kalau dari teman-teman ada pendapat lain? Kak siapa ya? Kita tunjuk Kak Juan. Halo? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya akan menjelaskan tentang ini, bagaimana cara mencegah perilaku seksual bullying. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang self-awareness. Teman-teman udah pernah dengar self-awareness belum? Belum, Kak. Belum ya? Oke, jadi self-awareness itu apa sih? Self-awareness itu adalah kesadaran diri atau wawasan ke dalam atau wawasan mengenai alasan-alasan tingkah laku diri sendiri atau pemahaman tentang diri sendiri. Self-awareness ini penting banget untuk menunjukkan kejelasan atau pemahaman tentang perilaku seseorang. Jadi, diharapkan kita ini bisa menyadari tentang apa yang kita mau, maksudnya menyadari apapun tentang diri kita, apa yang kita mau, apa aja yang kita punya, dan lain-lain. Nah, self-awareness ini tuh dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, self-awareness subjektif, self-awareness objektif, dan self-awareness simbolik. Tadi ada ya di pretest ya? Ada nggak? Ada ya. Nah, self-awareness subjektif itu adalah kemampuan organisme untuk membedakan dirinya dan lingkungan fisik sosialnya. Jadi dia bisa tahu aku nih siapa sih, bedanya aku sama temanku ini apa, kayak gitu. Nah, kalau self-objektif itu adalah kapasitas organisme untuk menjadi objek perhatiannya sendiri atau kesadaran akan keadaan pikirannya dan mengetahui bahwa ia tahu dan mengingat bahwa ia ingat. Jadi, self-awareness objektif itu lebih ke, misal kalian ini adalah siswa ya, ini kan siswa-siswa SMA semua ya. Nah, teman-teman itu menyadari posisi teman-teman sebagai siswa. Bisa menempatkan diri sebagai siswa, atau ketika di suatu tempat bisa menempatkan diri sesuai tempat teman-teman itu berada gitu. Nah, terus self-awareness simbolik yang ketiga, itu adalah kemampuan organisme untuk membentuk sebuah konsep abstrak dari diri melalui bahasa, kemampuan membuat organisme mampu berkomunikasi, menjalin hubungan, dan menentukan tujuan dan mengevaluasi hasil dari keadaan sosialnya. Gitu. Nah, kira-kira kenapa self-awareness ini materinya dimasukin untuk jadi tips mencegah perilaku seksual bullying? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira kenapa ya? Mbak Arista ada pendapat? Nggak ada. Siapa lagi? Mbak Luciana ada pendapat? Sorry Kak, pertanyaannya bisa diulang nggak?
Iya, jadi kenapa self awareness ini dimasukkan ke materi untuk mencegah perilaku seksual bullying? Kira-kira apa nih sangkut pautnya? Kok kita harus mengetahui tentang self awareness dulu untuk bisa mencegah perilaku seksual bullying, atau kenapa kok ini bisa bisa saling terpaut gitu, saling terikat, itu kira-kira kenapa? Oke, untuk self awareness ini dimasukin ke materi itu supaya kita bisa mawas diri ya. Kalau menurut aku sih bisa mawas diri mengenai, oh kita kan udah tahu ya saya bullying itu seperti apa, jadi kita tahu cara untuk pencegahan atau memawaskan diri sih kalau pendapatku kayak gitu, Kak. Betul banget ya teman-teman. Jadi harapannya karena teman-teman itu lebih mengenal diri sendiri, teman-teman itu maunya apa, terus tubuh teman-teman yang kira-kira boleh disentuh dan yang nggak boleh disentuh itu yang mana. Nah, itu tuh teman-teman bisa lebih mawas diri. Dan teman-teman juga bisa melindungi diri sendiri. Jadi kalau misal tadi kira-kira udah bisa untuk speak up, udah bisa buat minta pertolongan, sebaiknya langsung minta pertolongan gitu. Kalau teman-teman ada nggak tips buat ini, menghindari seksual bullying? Kalau dari siapa ya? Masa aku tunjuk lagi? Dari Mas Rian, ada nggak kira-kira apa ya tipsnya? Ya, halo Mbak. Halo? Halo. Dengeran kah? Kedengeran? Kedengeran. Ya. Kalau dari aku, untuk menghindari seksual bullying ini kita harus bisa bersikap tegas, lalu percaya diri, dan jangan juga percaya terhadap seseorang secara penuh. Itu sih dari aku. Oke. Baik, jadi dari diskusi ini kita bisa menyimpulkan, pendapat Mas Rian tadi benar banget ya, terus kita bisa bikin kesimpulan kalau cara mencegah seksual bullying itu adalah, apa tadi, percaya diri, terus mawas diri dari Mbak Luciana Dewi tadi. Luciana siapa ya? Maaf Mbak. Luciana Wida ya? Ya, Kak, aku sambil di jalan, Kak. Sorry, nggak dengar. Luciana Wida, terus supaya cepat aja gitu kalau misalnya menerima perlakuan yang nggak menyenangkan kayak gitu, cepat dilaporkan. Oke. Sesi berikutnya dilanjut ya teman-teman sama teman saya. Silahkan Mbak Clara. Oke, teman-teman, ini sesi terakhir ya, teman-teman, sebelum ke penghujung acara. Nah, ini aku simpulin, teman-teman, tips lindungi diri dari kekerasan seksual. Pertama, hindari tempat sepi. Nah, kalau teman-teman nih, kalau misal pulang malam nih, ada kegiatan, terus melewati tempat yang biasanya ramai, tapi kalau malam sepi, nah itu lebih baik, alangkah baiknya teman-teman mending pilih alternatif jalan yang lain gitu ya, walaupun lebih jauh tapi untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Yang kedua adalah waspada terhadap lingkungan sekitar maupun umum. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Rian ya tadi, jangan mudah percaya juga terhadap orang lain, walaupun itu orang yang terdekat, ya we never know gitu ya teman-teman. Kemudian ketiga, rekam, tatap, foto ketika teman-teman tuh ngerasa curiga akan tingkah laku orang lain terhadap diri teman-teman. Kayak tadi di ice breaking tadi kita tampilin film pendek. Nah, si mbaknya tadi kan sebenarnya dia ada kesempatan ya buat speak up ya. Karena kita mengenal istilah freedom of speech gitu. Jadi kita ya udah gitu, ketika ada memang kita merasa diri kita kok nggak nyaman gitu, it's okay gitu. Di situasi yang ekstrim itu kita langsung menghindar dan kita sempatkan untuk rekam seseorang tersebut. Nah, fungsinya adalah keempat, nomor telepon darurat. Nah, kita harus pastikan sudah mengatur nomor telepon darurat orang tua dan orang terdekat teman-teman, sehingga bisa nih mungkin ada
mobil yang mencurigakan, plat nomornya langsung kirim aja ke teman terdekat kalian, atau foto orang itu langsung kirim ke orang terdekat kalian. Yang kelima adalah tarik perhatian. Ketika di keramaian dan situasi mengancam teman-teman, it's okay teman-teman. Kalian itu punya hak buat menyuarakan suara teman-teman. Jadi kalian silakan untuk berteriak. Jadi tarik perhatian yang dimaksud di sini adalah ketika situasi mengancam teman-teman, itu teman-teman silakan untuk bagaimana caranya kalian untuk melindungi diri kalian, yaitu jangan ragu untuk berteriak dan minta tolong serta mencari pertolongan. Oke, next slide, Vel. Yang terakhir adalah penanganan kekerasan seksual yang wajib dilakukan. Ini yang sudah terjadi ya teman-teman ya. Kalau tadi kan upaya preventif, yang sekarang adalah ketika sudah terjadi itu pendampingan oleh profesional seperti lewat konseling. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman punya relasi yang menjadi korban, nah itu silakan untuk diajak konseling ke profesional, seperti ke bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, seperti itu teman-teman. Yang kedua, pemulihan korban dengan melibatkan psikolog, tenaga medis, serta pemuka agama. Jadi lebih ke secara spiritual juga, secara psikis juga ya teman-teman ya. Yang ketiga, organisasi pendamping korban, mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang memang itu diadakan secara kelompok. Kemudian yang keempat adalah tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian. Jadi ketika seseorang itu adalah seorang pegawai atau dia seorang siswa, mahasiswa dan status sosial lainnya, itu janganlah kita malah menyudutkan dia gitu, karena please dia itu korban guys gitu. Jadi kita tidak ada hak sama sekali untuk ngebully seseorang tersebut yang sudah menjadi korban. Malah sebaliknya gitu loh, kita harusnya sebagai orang yang mawas akan kesehatan mental, itu kita harusnya menguatkan dia, kita harusnya juga mengajak dia untuk bangkit, ayo konseling, ayo ke psikolog gitu. Itu teman-teman feedback dari aku, dan semoga dari pemaparan materi ini tidak ada yang menjadi korban dan tidak ada yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Di sini mungkin tema kita fokus ke kekerasan seksual, bullying, sex bullying, tapi aku pengen ada harapan juga buat bullying itu kan sebenarnya ada banyak ya teman-teman, secara verbal maupun non verbal, bullying ya media sosial dan lain sebagainya. Nah, aku pengen juga di sini aku tekanin ke selain bullying seksual ini ya bullying ke lainnya gitu, janganlah sampai kita menjadi pelaku gitu, karena ya itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya teman-teman, apakah kita juga mau diperlakukan seperti itu gitu. Saya rasa juga enggak ya teman-teman ya, kalau kita memiliki pemikiran yang sehat ya. Oke, sekian dari aku. Sebelum kita menutup, minta tolong dari teman-teman panitia untuk share post test. Linknya bisa minta tolong di-share ke WhatsApp group. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab juga, mungkin untuk yang terakhir teman-teman mau bertanya. Oke, udah masih ya teman-teman ya. Silakan untuk mengisi, kita kasih waktu 3 menit. Iya, soalnya sama kok guys, cuma di switch aja satu dengan yang lainnya.
hati-hati di jalan. Oke, teman-teman, ada yang belum selesai mengerjakan? Ini siapa yang udah ya? Nida, Feli panitia. Mbak Vi, Mas Dimas, di yoga. Kayaknya ada yang belum ini. Oke, teman-teman. Lanjut ya ke apa nih terakhir, Vel. Kita akan, mau tanya nih untuk yang terakhir kali. Kalau ada yang mau bertanya. Krik-krik. 1, 2, 3, go. Nggak ada ya teman-teman ya. Oke lah kalau gitu. Lanjut ke Tara. Thank you for your great attention ya teman-teman. Luar biasa memang di malam minggu ini kalian bersedia menyempatkan waktu di saat kalian bucin-bucinnya ya guys ya. Tadi ada yang nyampein ke aku soalnya, Kak aku off cam gitu, soalnya lagi bucin gitu. It's okay. Kami sangat mengapresiasi teman-teman, dan kami dari panitia akan membagikan sertifikat sebagai apresiasi teman-teman sebagai peserta di kegiatan ini, dan akan menyusul ya teman-teman, akan kami bagikan juga lewat WhatsApp group. Jadi minta tolong jangan live dulu dari WAG. Gitu. Terus kita akan dokumentasikan terakhir kalinya foto ya, Vel ya. Teman-teman minta tolong untuk open cam lagi untuk yang terakhir kalinya. Oke. Kak, aku lagi di jalan, nggak apa-apa ya? Oh ya, off cam aja nggak apa-apa sih, Wit, kamu. Oh iya, thank you Kak, maaf off cam ya Kak ya. Iya, daripada filmnya kan nggak lucu. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman mau mungkin nyampein pesan-kesan atau mengsedih ya ini? Gimana teman-teman? Semoga harapan kami kalian semua mendapatkan insight yang positif ya dari kegiatan ini, dan terima kasih karena dengan berlangsungnya kegiatan ini juga nilai UAS kami akan keluar gitu ya, karena ini sebagai salah satu syarat nilai UAS mata kuliah intervensi dasar kami. Oke, selebihnya kami mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan kami, dan mohon maaf juga kami mungkin belum lebih deep ya, lebih mendalam untuk menyampaikan, dan mungkin teman-teman juga bisa untuk, kalau yang tertarik ya teman-teman ya, dan harapannya juga tertarik ya untuk mempelajari terkait pendidikan seksual ini, bisa kalian akses melalui channel YouTube mereka psikolog tuh banyak teman-teman, psikolog itu yang udah punya channel YouTube ya terkait juga kesehatan mental dan lain sebagainya, juga mungkin lewat artikel jurnal yang valid juga. Gitu teman-teman, sekian, terima kasih. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom ini, and see you. Thank you guys. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Makasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.
hati-hati di jalan. Ini Clara sama Tere masih record gak? Masih. Boleh di stop deh.